Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang ada di layar kalian gitu ya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah mengenai grafik persamaan. Bu yakin kalian semua sudah pernah belajar tentang grafik satu persamaan. Berarti yang harus kita ketahui terlebih dahulu itu adalah persamaan itu yang seperti apa, grafik itu yang seperti apa. Oke. Nah, grafik itu pasti kalian sering ketemu grafik ya di komputer, di informasi-informasi yang ada di berita-berita, di mana-mana itu sangat familiar ya dengan apa yang dinamakan dengan grafik. Jadi grafik itu adalah sebuah bentuk komunikasi visual. Visualnya yang bisa terlihat ya. Dimana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat mengkomunikasikan pesan kepada orang lain gitu. Nah, ini adalah definisi grafik secara umum. Jadi komunikasi visual berarti kita menggambarkan atau memberikan informasi dengan bantuan grafik medianya. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari atau ingatkan kembali, karena mungkin kalian sudah pernah belajar tentang fungsi linier ya. Fungsi linier itu adalah lurus, garis lurus ya. Fungsi yang paling sederhana nih dalam matematika, fungsi linier ini ya. Banyak sekali aplikasi dari fungsi linier ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketinggian pesawat, suhu udara, hubungan antara penawaran dan ketersediaan barang, serta hubungan antara jarak dan waktu tempuh. Misalnya nih ada apa? Ini sudah dipelajari pertemuan sebelumnya, yaitu Cartesius ya, di bidang Cartesius ini. So, ada garis ini adalah persamaan garis lurusnya. Biasanya persamaan garis lurus ya. Garis lurus ini kan tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada muter-muternya gitu ya. Punya bentuk umum seperti ini. Jadi bentuk umum dari persamaan linier atau fungsi linier itu adalah fx sama dengan mx dikali ditambah c. Fx ini nilainya sama juga dengan y. Ini yang harus kalian ingat ya. Fx itu sama dengan y. Kita lanjutkan. Kenapa dikatakan linier? Karena grafiknya berupa garis lurus tuh. Grafik dari fungsi ini dapat kita gambarkan dengan menentukan dua nilai C yang berbeda ya, serta menentukan pasangan titik salah satunya dengan membuat tabel. Nanti akan kita coba langsung bagaimana kita bisa menggambarkan grafik. Mungkin lupa karena Ibu yakin sebenarnya di SMA sudah pernah belajar mengenai bagaimana cara menggambar grafik ya. Nah, contoh yang pertama, kita diminta menentukan rumus untuk fungsi linier f jika diketahui tabelnya sebagai berikut. Ini yang diketahui. Kita harus membuatnya ke dalam bentuk fx m x plus c ya. Nah, lihat tabelnya sudah diberikan nih nilai x-nya -1. Kalau x ini membaca tabel ya, kita harus bisa membaca tabel. Tabel ini cara membacanya misalnya ketika x sama dengan -1, maka fx-nya adalah -1. Fx ini adalah nilai y. Dan yang kedua, ketika x sama dengan 2, fx atau y-nya nilainya sama dengan 8. Nah, ini adalah informasi yang kita peroleh dari tabel. Nah, kita tahu di soalnya itu adalah fungsi linier.
Itu adalah informasi yang kedua. Ketika kita tahu kita berbicara tentang fungsi linier, berarti kita ingat nih, bentuk umumnya seperti apa. Fx sama dengan mx plus c. Kita masukkan ini apa yang diketahui. Untuk x sama dengan x, untuk x sama dengan min 1, maka ganti aja nih, setiap ketemu x ganti dengan min 1. F min 1 ya, jadinya apa? M nya tetap karena tidak ada informasi berapa nilai M nya, X nya min 1 tambah C sama dengan min 1. Nih, F min 1 ini adalah nilainya min 1. Oke, berarti min 1 sama dengan min M plus C. Ini informasi yang pertama dari baris yang ke-1 nih. Yang kedua sekarang, F2 ini berapa? Sama dengan M dikali 2 ditambah C sama dengan berapa? 8. Berarti 2M ditambah C sama dengan 8. Ini adalah yang diperoleh yang kedua ya. Nih, tuh ini yang kita cari tadi. Sudah sama belum? Ibu salah ini ketik nih. Ini harusnya 2 ya. Harusnya berapa ini? 2. Boleh pakai C, boleh pakai A, boleh pakai Z, boleh pakai P, bebas ya. Oke, kita lanjutkan. Jika persamaan 2, kita tulis persamaan tadi ya, min 1 sama dengan sini, min 1 sama dengan min M berapa tadi? Plus A ya, yang pertama. Ini yang ke 1. Yang kedua apa? 2M 8 sama dengan 2M plus A. 8 sama dengan, kita tulis saja kembali di sini ya, 2M plus A ini adalah 2. Ini kayak apa ya, SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel atau 2 variabel ini ya, M dan A. Oke, kita kurangin nih, katanya jika persamaan kedua kita kurangkan dengan persamaan 1, berarti yang ini yang bawah nih dikurangin dengan yang atas. Oke, 8 dikurang min 1 berarti berapa? Ibu tulis ya, 8 dikurang min 1 berapa? 9 nanti ya. Terus 2M dikurang min M. Oke, A dikurang A habis ya. Oke, tinggal ini 8 dikurang min 1, 9. 2M dikurang negatif M, jadi 3M. Nah, ini yang pertama. Terus dapatlah, kalau kita balik ya, 3M sama dengan 9, berarti M sama dengan 3. Tuh, masukin nanti ke persamaan 2. Nilai M sama dengan 3 ini kita substitusikan ke sini ya. 8 tetap, 2 dikali 3, 6 ditambah A. Untuk apa? Untuk mencari nilai A-nya berapa ya. Berapa ini? 6 ditambah A. Jadi A sama dengan 2. Oke, tadi udah dapet M-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan 2. Masukkan ke rumus Fx Mx plus A. Oke, berarti M-nya berapa? Kita dapat 3. 3x plus A-nya berapa? 2. Sudah dapatlah ini formulanya.
Oke, kita lanjutkan ya. Variabel pada fungsi linier dan juga pada fungsi lain tidak harus bersimbol X nih. Nah, jadi variabel itu adalah sesuatu yang nilainya bisa berubah. Atau nama lainnya dia adalah peubah. Oke. Tidak selalu dengan X, boleh Y, boleh Z, boleh T, semua alfabet bisa digunakan. Tapi biasanya untuk variabel T itu adalah mewakili waktu biasanya. Time. V biasanya kecepatan. Biasanya ya. Tapi boleh kok dipakai semua huruf ya. Sekarang contoh yang kedua, diketahui hubungan antara waktu dan jarak tempuh suatu kendaraan itu merupakan fungsi linier G itu. Ya, lalu diberikan pasangan nilai seperti tabel berikut. Membaca tabelnya bagaimana? Ketika waktu 5 menit ya, jarak yang ditempuhnya 200 km. Ketika waktu menunjukkan 10 menit, jarak tempuhnya adalah 400 km. Nah, tugas kita adalah menentukan hubungan waktu dan jarak tersebut. Sama, karena dia garis lurus, disebutkan di soalnya dia linier, berarti fungsinya adalah mengikuti fungsi umum linier. Kalau fungsi umum linier adalah fx sama dengan mx plus c kan? Nah, tapi di sini diketahui G karena didefinisikan di soalnya G, boleh. GT sama dengan berarti MT plus C atau A, boleh A aja ya. Jadi di sini nih nggak selalu X ya, boleh pakai T karena dia pakai waktu dan jarak. Nah, selanjutnya kita masukin nih kayak cara yang tadi ya. T-nya 5, 200. Yang pertama dapatlah GT-nya berarti 200. M-nya baru akan dicari M, T-nya 5 ditambah A berarti 200 sama dengan 5M plus A. Ini adalah yang pertama. Yang kedua 400 ya. 400 sama dengan T-nya berapa? 10M plus A, udah dapet 1 dan 2 ini. Tuh, berubah ya. Ini udah dapat. Ini yang akan kita kurangin supaya nanti dapat nilai apa? Nilai M dan A-nya berapa ya. Selanjutnya ini tinggal kalian lanjutkan. Ibu ngasih kisi-kisi saja sampai di sini ya. Nanti ditulis rapi di jurnal kalian. Dilanjutkan sampai dapat rumus ini. Ya. Selanjutnya. Contoh nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,1 dan 2,0. Ini kan apa namanya nih? Titik koordinat ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal matematika, kita harus lihat dulu nih, identifikasi apa informasi yang diberikan oleh soal. Kalau 1,1, 2,0 itu kan mewakili apa? Mewakili titik atau koordinat. Kalau koordinat itu dia adalah pasangan berurutan apa? X dan Y. Berarti yang ini untuk 1,1 dan 2,0, satu ini sebagai X dan satu yang sebelah kanan sebagai Y, dan ini sebagai X dan ini sebagai Y. Nah, balik lagi ke tadi fungsi umum persamaan linier ya. Fx sama dengan mx plus
C, masukin. Fx ini kan nama lain dari Y nih. Nah, cari yang pertama, Y-nya berapa, X-nya berapa, dapat persamaan pertama ya. Yang kedua, Y-nya 0, X-nya 2, dapatlah persamaan kedua. Silakan dilanjutkan di jurnalnya sampai dapat rumus umum yang seperti ini. Oke, bentar Ibu minum dulu ya. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana menyatakan suatu persamaan garis lurus ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, langkah-langkah untuk menggambar persamaan grafik persamaan itu secara umum ada dua cara. Cara yang pertama, menentukan koordinat-koordinat yang memenuhi persamaan dalam sebuah tabel. Selanjutnya, menggambarkannya pada bidang kartesius. Cara yang kedua, menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita akan coba bahas kedua cara ini ya. Oke, yang pertama, menentukan koordinat dalam sebuah tabel ya. Contohnya ini, tentukan titik potong dari persamaan ini. Ini kan ada dua persamaan garis lurus. Ini adalah persamaan garis lurus ke-1. Ini persamaan garis lurus yang kedua. Berarti ketika digambarkan akan ada dua garis lurus. Nah, yang ditanya adalah titik potong antara kedua garis lurus itu. Misalnya nanti ada gambar kayak gini nih. Berarti titik potong kedua garis lurusnya di sini nih. Ya. Nah, itu yang kan kita cari berapa titiknya. Berarti untuk melihat berapa titik potong itu atau berapa koordinat titik potongnya, berarti kita harus tahu dulu gambarnya. Berarti kita harus gambarin yang ini, kita juga harus menggambarkan yang ini ya. Langkah pertama kita ubah ke dalam bentuk ini. Umumnya adalah fx. Kan fx nilainya sama dengan y ya. mx plus c. Nah, yang pertama tadi apa? Cara mengubahnya kayak gini nih. Ini kan yang pertama ya, 2x min y sama dengan 4. Biar y ini kan ada dua ruas ya. Biar y nya tersisa di sebelah kiri, y nya ditinggalin di sini. Min y tetap. 2x nya kita pindahin. Jadi negatif 2x. 4 nya kan tetap kan positif 4. Nggak bagus kan kalau di depannya ada min. Kita kalikan dengan negatif 1 supaya minus depannya hilang. Berarti y min ketemu min positif. Min ketemu min positif 2x. 4 kali min 1 min 4. Yang kedua, jadinya y sama dengan min x plus 5. Nah, kita sudah mengubah ini. Ini adalah langkah pertamanya. Kita tulis ya. Nih ya. Selanjutnya apa? Kita buat ke dalam tabel. Nah, daftarkan nilai x dan y-nya ke dalam tabel. Minimal ada 3 koordinat ya. Tuh, kita pakai titik. Ini bebas nih, nilai x yang kalian ambil bebas kalau seandainya tidak ditentukan di soal. Misalnya dalam hal ini kita pilih ya 0, 1, dan 2. Boleh nggak 3, 4, 5? Boleh. 6, 7, 8 boleh. Kalau lebih banyak dari 3 silakan, lebih bagus gambarnya ya. Nah, kita masukkan ke sini. Ketika nilai x-nya 0, y-nya berapa? Kita masukin 2 dikali 0 berapa? Ini tulis sini ya. 2 dikali 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 sama dengan min. Makanya tulis di sini min 4. Sekarang kalau x-nya 1. 2 dikali 1, 2 Bu.
2 dikurang 4 min 2. Kalau T2, 2 dikali 2, 4, 4 dikurang 4, 0. Kalau kita tambah di sini 3, 2 dikali 3, 6, 6 dikurang 4, 2. Nah, kalau sudah ada nilai X dan nilai Y, sudah bisa kita membuat satu titik koordinatnya, yaitu karena dia pasangan berurutan nggak boleh terbalik, 0, min 4. Nih 1, min 2. Ini 2,0. Kalau ini 3,2. Hal yang sama kita lakukan untuk yang ini, yang persamaan yang kedua. Oke, 0 dimasukin ke sini dapatnya 5, 1 dimasukin ke sini, min 1 ditambah 5 adalah 4. Min 2 ditambah 5, 3. Kalau 3 di sini, min 3 ditambah 5, 2. Berarti 3,2. Sudah ada nih koordinat ini yang akan kita tuliskan di bidang kartesius. Misalnya tuh. Nah, perlu ketahui ya. Nah, oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif. Harus kalian ketahui bahwa ketika kita menggambarkan grafik pada suatu bidang koordinat, skalanya harus sama antara sumbu X dan sumbu Y. Antar bilangannya harus memiliki skala yang sama. Misalnya dari titik asal itu ke di sininya adalah 2 ya. Kalau ininya 2, berarti di sininya berapa, Bu? 4. Di sininya 6. Ini 8. Jadi skalanya harus sama biar bagus. Kalau di sini ke sini 2, di sininya juga harus 2, harus sama skalanya biar gambarnya juga proporsional ya. Tinggal digambarkan koordinat tadi satu-satu. Gambarin dulu yang persamaan ini, dapat garis, baru gambarin lagi persamaan ini. Dapat 2 garis, lihat titik potongnya ada di mana ya. Ketika digambarkan ternyata nih, ini bisa ya menggambarkan koordinat. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ini titik potongnya, dapatlah titik potongnya 3,2. Selesai masalah kita ya. Itu adalah cara pertama. Cara kedua dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, soalnya sama. Ya, sama soalnya. Tapi kita coba dengan cara yang berbeda ya. Ini sama ya. Oke. Tuh. Langkah atau cara kedua, kita kan menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Yang harus kalian ketahui dan ingat ya. Titik potong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Dan titik potong sumbu Y itu ketika X-nya yang sama dengan 0. Masukkan ke sini. Persamaan pertama, persamaan kedua. Titik potong sumbu Y ketika X-nya 0. Ini titik potong sumbu Y, yang bawahnya titik potong sumbu X ya. Masukin X-nya 0. 2 kali 0, 0, 0 kurang 4, min 4. Dapatlah koordinatnya 0, min 4. Kalau Y-nya 0 sekarang, Y-nya ditutup 2X min 4, berarti pindahin sana min 2X, jadi sama dengan min 4, berarti X sama dengan 2. Dapatlah koordinat ini. Lakukan hal yang sama untuk persamaan yang kedua ya. Dapatlah nanti koordinatnya 0,5 dan 5,0. Digambarkan sama, dapatnya adalah 3,2. Paham? Sekarang lanjut kalian ya, ini dilanjutkan di jurnalnya, jurnal harian kita. Gambarlah grafik persamaan berikut dengan 2 cara tadi, yang pakai tabel dan yang pakai titik potong.
Newton. Dua persamaan ini ya, Ibu akan silakan lakukan secara mandiri. Gaya gesekan F Newton dan beban Newton dinyatakan dalam bentuk ini. Ini nanti dalam tugas ya, bukan di jurnal, ini tugas. Yang nomor 1. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, tinggal dimasukin kalau F-nya 4, L-nya 6. Kalau F-nya 2,4, L-nya 2. Nah, tentukan ya, nanti dapatlah nilai A dan B sama kayak cara kita yang awal yang fx sama dengan mx plus c itu sama ya, cuma ini kan bentuknya variabel yang digunakan hurufnya berbeda. Ini dilanjutkan untuk tugas yang nomor 1. Setelah kita paham bagaimana menggambarkan grafik persamaan garis lurus, sekarang kita masuk ke menggambar persamaan kuadrat. Ini berbeda ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Dimana A, B, dan C-nya konstan dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika A-nya sama dengan 0, ininya hilang. Berarti bukan persamaan kuadrat ya. Nah, grafik dari persamaan kuadrat ini disebut dengan parabola. Kayak gini nih, bentuknya parabola. Berdasarkan gambar di samping kita tahu apa? Yang pertama, gradien kurva antara 0 dan A nih, dan antara B dan C itu positif. Kenapa? Karena dia naik ya. Tuh, itu positif. Sedangkan gradien kurva antara A ke B itu negatif. Kenapa negatif? Karena kurvanya menurun. Titik A dan B disebut titik balik nih. Kenapa disebut titik balik? Karena pada titik itu ketika dia naik ya, pada titik itu dia langsung turun, pada titik itu dia naik. Makanya dikatakan sebagai titik balik. Terus di titik A gradiennya sama dengan 0 dan dengan bertambahnya X maka gradien dari kurva berubah dari positif, ini kan pertama positif ya, turun jadi negatif. Ini disebut nilai maksimum. Ketika dari positif ke negatif disebut nilai maksimum. Tapi kalau dari titik B, ketika titik B itu gradiennya 0 ya, bertambah X, maka gradien dari kurva berubah dari negatif yang awalnya turun kan gradiennya negatif ya. Sesaat sebelum B menjadi positif sesaat setelahnya. Ini disebut titik minimum. Nih. Sekarang masuk ke grafik persamaan kuadrat. Yang pertama itu adalah Y sama dengan AX kuadrat. Grafik Y sama dengan X kuadrat, Y sama 3X kuadrat, Y sama setengah X kuadrat. Ini silakan gambarkan pakai mendata pada tabel ya. X, Y, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, X-nya 1, Y-nya berapa, X-nya 2, Y-nya berapa gitu ya. Nah, dapatlah ini gambar yang Y sama X kuadrat, ini Y sama 3X kuadrat, ini Y sama setengah X kuadrat. Semua grafik memiliki nilai minimum di titik 0,0. Tuh, nilai minimumnya di sini ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yang depannya negatif ya. Tuh, kebalikannya. Ternyata ketika nilai yang di depannya ini negatif, kurvanya menghadap ke bawah. Kalau yang ini ketika depannya positif, ininya tuh ngadep ke atas ya. Kesimpulannya, ketika Y sama dengan AX kuadrat, maka 1. Kurva simetris terhadap sumbu Y. Oke nih, ini kan sumbu Y simetris, berarti luas yang daerah sebelah kiri ini sama dengan luas sebelah kanan. Sama juga nih.
Yang kedua, nilai A mempengaruhi gradien. Tanda A menentukan grafik memiliki nilai maksimum atau nilai minimum ya. Nah, kalau bentuk persamaannya AX kuadrat plus C ya, ini di jurnal kalian Ibu minta kalian coba gambarkan satu-satu nih. Ibu kasih contoh ya, untuk Y sama dengan X kuadrat berarti harus dibuat dalam bentuk tabel. XY, kalau X nya 0 atau mulai dari, karena dia persamaan kuadrat, kita mulai dari bilangan negatif saja ya. Oke, dari min 1 boleh nggak? Boleh. Min 2 boleh, min 2 aja ya. Min 2, min 1 ya. 0, 1, dan 2. Kalau seandainya X nya min 2, berarti lihat, min 2 dikuadratkan berapa? 4. Min 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4 ya. Berarti titiknya yang pertama min 2,4, yang kedua adalah min 1,1, terus 0,0, terus 1,1 dan 2,4. Nanti ketika kelima titik ini kalian gambarkan, dapatlah yang ini. Nah, Ibu mau di jurnal kalian tuh harus lengkap menggambarkan kurva ini dengan cara mendaftarkan tabel ini. Kalau ini kan nggak ada dicetak di slide ini kan, Ibu sengaja nggak Ibu buat. Silakan dilanjutkan. Yang ini juga, nah yang ini juga nih. Kalau ini gimana cara gambarnya? Kalau Y sama dengan X kuadrat plus 3. Kalau X nya kita mulai dari min 1, min 2, min 1 aja 0, 1 ya. Berarti Y nya masukin min 1 kuadratin 1 ditambah 3, 4. 0 dikuadratin 0 ditambah 3, 3 ya. 1 dikuadratin 1 tambah 3, 4. Berarti titiknya min 1,4, 0,3, dan 1,4. Gambarnya nanti dapatnya seperti ini. Ini juga silakan digambarkan, ini digambarkan dengan mendata tabel ini ya. Kita lanjutkan. Ini kesimpulannya apa? Kurva simetris terhadap sumbu Y. Nilai C mempengaruhi gradien kurva. Konstanta C merupakan titik potong sumbu Y. Ini kesimpulan yang dapat dari gambar. Nilai C-nya berapa? Ini 3. Titik potong sumbu Y. Ini berapa? Min 2, benar. Ini 2. Nah, betul tuh. Yang ini min 1. Ini kenapa? Sorry. Ini min 1 salah soal. Nanti digambarin ya. Oke. Grafik persamaan kuadrat yang ketiga adalah yang bentuk sempurna, AX kuadrat plus BX plus C. Ketika B memiliki nilai selain 0 ya, untuk nilai B ini, kurva ini bergeser ke kanan atau ke kiri. Sumbu X jika B per A positif ya, yang B per A ini, maka kurva dipindahkan. Ini rumus umumnya, bentuk umumnya ya. Tuh. Ini coba nanti persamaannya ya. Ini contoh. Selesaikan gambar persamaan kuadrat berikut ini bentuk persamaan kuadratnya. Secara grafis diberikan. Nah, kalau di soal ini ditentukan nih. X-nya antara min 3 dan 2. Berarti min 3, min 2, min 1, 1, 2, nah, sampai sini aja. Ini ada titik-titik yang dipakai. XY-nya sudah ditentukan, tinggal kalian cari menggunakan rumus Y-nya. Ini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Y-nya masukin. Min 3 dimasukin ke sini, dapatnya berapa? Masukin ke min 2 berapa? Diteruskan semua di jurnalnya ya. Masukin ke sini nanti. Dapatlah X, Y nya berapa. Ini di peta-petakan ya, Ibu kasih contoh 1 ya. 4X kuadrat, X nya min 3. Min 3 dikuadratin berapa? 9. 9 dikali 4, 36 ya.
Terus 4x, jadi dipecah-pecahinnya supaya gampang ya. 4x, 4 kali min 3 min 12. Ini min 15 karena apa? Karena tidak ada x yang di sini. Tinggal diselesaikan ya, dijumlahkan. 36 dikurang 12 dikurang 15, dapatnya berapa? Taruh di sini. 36 ya. Dikurang berapa tuh? 27, 9 ya. Ini 9. X-nya min 3. X-nya min 3. Y-nya 9. Dapat koordinat yang pertama. Yang ini selanjutnya kalian lanjutkan di jurnalnya. Setelah dapat titik-titik ini baru nanti digambarkan di kurva kartesiusnya seperti apa gambarnya. Ibu mau lihat nanti ya, Ibu cek. Latihan yang kedua ini masuk ke tugas, bukan di jurnal ya, bukan jurnal tapi di tugasnya. Ini X-nya sudah diketahui, tinggal kalian masukkan ke dalam tabelnya seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi setelah mendata pada tabel, dapatlah beberapa koordinat ya. Setelah dapat koordinat, kalian gambarkan bagaimana bentuk grafiknya. Ini juga berarti 1. Ini udah 4 nomor ya tugasnya. Pertama, selesaikan dan gambarkan persamaan koordinat berikut. Pertama, kerjain yang ini. Karena pada permasalahan yang ini tidak ditentukan nilai x-nya. Kalian bebas menentukannya, boleh dari min 2 sampai 2, boleh mulai dari min 1 sampai 1, boleh, terserah ya. Silakan digambarkan. Yang pertama ini digambarkan di kurva kartesiusnya, di bidang kartesiusnya. Terus ini juga digambarin. Yang ini juga digambarin. Nanti dapatlah titik potong antara persamaan grafik yang ini dengan yang A, titik potongnya di mana, dan yang kedua dapatlah nanti titik potong persamaan yang ini ya dengan yang B ya. Itu gambaran cara menyelesaikannya. Ini juga selesaikan, berarti ada 5 tugasnya. Oke, sudah sampai di sini. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan ya. Dilengkapi jurnalnya dan tugasnya. Paling lambat pukul 3. Oke, di Moodle kita. Jangan lupa username dan passwordnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.